Kita lanjutkan petualangan kita siang ini ya dengan berita menarik soal terima kasih Anies Baswedan, terima kasih Mr. Jokowi. Ya saudara sekalian, ini sesuatu yang menurut saya menjadi a blessing in disguise, rahmat tersembunyi. Jadi dengan tidak dicalonkannya Anies Baswedan baik di DKI maupun Jawa Barat, kalau konteks Jawa Barat beliaunya yang menolak ya, berkeberatan, maka Anies Baswedan memiliki pilihan yang mewah untuk kembali ke kampus atau terus berjuang di ranah politik dengan antara lain mendirikan partai politik. Dan sepertinya pilihannya adalah tetap berjuang di Indonesia, di tanah tumpah darah, tanah kelahiran, dan dengan membuat kendaraan politik, political vehicle yang tidak tahu kita namanya apa, bisa jadi Partai Perubahan, bisa jadi Partai Perubahan Indonesia, bisa jadi Partai Garda Perubahan, whatever the name is, maka yang terjadi adalah Anies Baswedan akan berjuang melalui partai politik yang dia bangun bersama teman-teman seideologinya. Whoever ya, apakah saya termasuk di dalamnya nanti kita lihat. Kalau tidak diajak kan, masa kita maksa-maksa. Kalau diajak kita pikirkan kan begitu. Jadi sahabat sekalian, ini ada cerita dari Anies Baswedan ya, yang katanya awalnya didukung oleh 4 partai politik, yaitu Nasdem, PKS dulu ya, PKS, PKB dan Nasdem plus PDIP setelah adanya putusan MK, tapi tidak ada satupun yang akhirnya jadi. Yang terjadi adalah Anies menjadi orang yang tidak bisa dicalonkan di Jakarta, di mana Jakarta adalah tempat yang dia inginkan. Sementara Jawa Barat ada soal yang barangkali akhirnya membuat Anies Baswedan mengatakan tidak untuk Jawa Barat. Tapi untuk Jakarta dia yang dikatakan ditidakkan oleh Megawati Soekarno Putri atas masukan beberapa pihak, salah satunya Ahok, Basuki Cahayapurnama. Ada juga isu santer soal kasus hukum, ada juga soal sikap Anies sendiri, tapi Anies sudah klarifikasi tidak ada minta PDIP masuk PDIP dan lain sebagainya. Dan yang paling determinan adalah bisa jadi soal hubungan Mega dan Istana Baru ya. Kita bacakan saudara sekalian ya. Tetap semangat untuk menggapai yang kita inginkan. Oke. Anies ceritakan runtutan gagal maju Pilgub Jakarta, awalnya didukung 4 partai berujung ditinggal. Tribunnews.com, Anies Baswedan menceritakan runtutan kejadian sebelum akhirnya ia batal mendapat tiket maju di Pilkada Jakarta 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2002 itu membenarkan telah ditinggalkan oleh 4 partai yang awalnya berniat mengusungnya sebagai calon gubernur cagup. Keempat partai tersebut adalah Nasdem, PKS, PKB, dan PDIP. Anies menceritakan mulanya partai Nasdem, PKS, dan PKB meninggalkannya lantaran memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta mendatang. Yang saya sering sebut pasangan rakus. Kenapa rakus? Karena mengambil semua partai politik dan sengaja membiarkan agar tidak ada calon yang bisa maju ya, itu tidak fair ya. Yang mengajukan saya menjadi calon gubernur DKI Jakarta ada 4 partai, yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, dan PDIP, ucap Anies. Dikutip dari tayangan Mata Najwa. Itu diusulkan DPW, DPD ke DPP-nya. Prosesnya berjalan. Kemudian kita tahu ada proses politik, Partai Nasdem, PKB, dan PKS bergabung ke dalam Kim sehingga tidak lagi mengusung Anies di Jakarta, tapi mengikut garis kebijakan di Kim yang disetir ditentukan oleh Istana Baru sepertinya. Anies lantas mengungkit deklarasi dukungan yang sempat diberikan Partai Nasdem dan PKS untuknya. Meski akhirnya Partai Nasdem, PKS, dan PKB akhirnya memilih bergabung Kim Plus. Partai terakhir yang sempat memberi sinyal dukungan untuk Anies ya ini PDIP.
Kalau di tingkat DPW sudah semua, PKS dan Nasdem sudah mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan, ujar Anies. Kita tahu ada pergerakan mereka berada di dalam Kimplas dengan PDIP baru muncul sesudah ada putusan MK. Anies mengklaim komunikasi dengan PDIP dimulai setelah adanya putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Karena itu Anies menegaskan komunikasinya dengan PDIP baru terjadi setelah ia tidak lagi diusung Nasdem, PKB dan PKS. Jadi ketika Kim mendeklarasikan ada 12 partai, kemudian ada putusan MK, setelah itu baru ada pembicaraan serius tentang PDIP mengenai mengusung. Karena pada waktu itu keharusan minimal 7,5% terpenuhi, ujarnya. Oke. Kita lanjutkan ya. Obrolan sudah ada. Oke, obrolan sudah ada. Obrolan sudah ada sebelum putusan MK. Utusan PDIP ditugasi untuk berkomunikasi. Jadi percakapan ini tidak terjadi sebelum ada pengusungan di Kim. Ini baru terjadi sesudahnya ya. Proses pengusungan sudah selesai. Saya tidak lagi diusung 3 partai. Saya tidak dalam status diusung partai saat berbicara dengan PDIP. Itu semua sudah selesai imbuhnya. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu menyebut komunikasinya dan PDIP sudah sampai pada fase final. Ia pun nyaris diusung PDIP sebagai Cagup Jakarta 2024. Sebenarnya sudah cukup serius, sudah sampai fase final paparnya. Kita melihatnya ini lebih dari urusan pilkada. Namun akhirnya PDIP memutuskan untuk mengusung Pramono dan Rano Karno pada pilkada Jakarta mendatang. Kemudian ada perkembangan yang ternyata diputuskan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, ucapnya. Anies tidak menjelaskan secara rinci alasan PDIP berubah haluan dan memilih Pramono Anung sebagai Cagup Jakarta 2024. Ia memastikan selama proses ini belum pernah bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan Anies setelah gagal maju pada Pilkada 2024 mengungkap rencana membuat partai politik baru. Rencana itu diungkapkan Anies dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya. Dalam pernyataannya Anies menegaskan enggan bergabung dengan parpol manapun. Luar biasa, ia memilih membuat parpol baru. Parpol baru yang mudah-mudahan berhasil ya. Ia memilih membuat parpol baru yang tak akan tersandra oleh kekuasaan. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, ucap Anies. Kendati demikian, Anies meminta semua pihak untuk bersabar. Ex-Mendikbud itu berharap dalam waktu dekat bisa mengambil langkah penting untuk menciptakan Indonesia dengan demokrasi yang lebih sehat dan sistem politik yang mengedepankan gagasan. Jadi jaga semangat, kita semua ingin jaga demokrasi kita harus sehat, kata Anies. Ya sahabat era sekalian, sengaja saya ambil judul terima kasih kepada PKS, PKB, Nasdem dan PDIP. Seandainya mereka jadi mengusung Anies, maka pembicaraan membentuk partai politik itu barangkali tetap ada, hanya waktunya tidak bisa ditentukan, artinya jauh lebih lama lagi. Nah, ketika Anies berusaha melobi partai politik atau dilobi partai politik, saya dengar dia melarang relawan-relawannya untuk ngomong soal pembentukan partai politik ya. Karena itu tidak produktif untuk bernegosiasi dengan partai politik yang ada. Apalagi partai politik tersebut berada pada ceruk yang sama misalnya. Waduh, tambah mereka bisa ilfil ya, tidak mau. Karena itulah sobat semuanya, Anies kemudian tidak pernah menyinggung soal pembentukan partai politik. Padahal kalau sobat ingat, saya termasuk yang mendorong dia untuk bersikap setelah kalah di Pilpres. Dan pada waktu itu saya mengatakan jangan menjadi calon gubernur DKI. Kenapa? Karena saya merasa turun kelas. Yang kemudian dibantah Anies sendiri bahwa it is just pertandingan dan tidak mungkin kita mengatakan turun kelas. Karena kalau kita
caranya begitu, ya maka semua orang bisa dikatakan turun kelas. Setelah bertanding di Pilpres, bertanding di tempat lain jadi turun kelas, bukan begitu. Ya whatever it is, pada waktu itu memang Anies ingin maju ya, apapun alasannya. Tetapi akhirnya realitas semua partai politik memblok dia dengan alasan yang macam-macam, dengan alasan mungkin takut, dengan alasan yang mungkin lebih dapat tawaran yang lebih baik, maka ya akhirnya Anies tidak dapat kereta. Dan ketika tidak dapat kereta itulah Anies sangat serius omong tentang partai politik. So, kalau Anda berharap adanya partai politik baru, ya maka katakan ya terima kasih kepada Nasdem, PKB dan PDIP serta PKS. Gara-gara mereka lah kemudian Anies berpikir untuk membuat partai politik. Gara-gara sikap mereka lah Anies berpikir membuat partai politik. Jadi ya it should be no regret. Nggak ada penyelesaian harusnya. Termasuk juga mereka-mereka yang mendukung Anies ya. No regret. Dan tidak perlu marah, kesal, memaki partai-partai politik yang tidak jadi mendukung tersebut. Mungkin this is God hand ya, God way untuk kejayaan ke depan ya. Baik individual maupun kelompok maupun untuk nusa dan bangsa. Jadi begitu ya. Jalan masih panjang. Ku sadar hidup ini hanya sebentar. Untuk apa putus asa dan buang waktu saja. Jalan panjang, jalan masih panjang. Oleh 7 bintang kalau tidak salah ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Teguh Santoso, Prabowo dan Mulyono memang benar-benar begal konstitusi dan demokrasi. Saya tidak yakin jika di 2029 Indonesia bakal bebas dari praktek culas seperti ini. Indonesia harus berubah melalui perubahan. Jadi tidak ada yang mudah berjuang itu. Yang penting melawan kita. Soal hasil kita serahkan kepada yang maha kuasa ya. Begitu ya. Jadi kalau Anda berharap pasti menang ya nggak ada yang bisa menjamin menang. Kemudian alhamdulillah Pak Anies Baswedan bisa bikin partai insya Allah ya. Iyalah Pak Anies harus buat partai sendiri. Salam sukses untuk Pak Anies. Sehat selalu Bang Refli. Mantap. Cadas. Kapan Bang mulai buat partainya? Sedang digodok. I don't know exactly. Nanti kita undang aja Anies ke sini. Saya siap kelola PD Jakarta Timur. Pengalaman saya 10 tahun di PKS ya, anak cabang ya. Kemudian Anies ini buat partai saja kok mesti dibohongi 4 partai-partai besar duluan. Nggak akan terjadi kalau ya. Gunawan Mulyono, ada Mulyono. Ternyata oligarki takut kalau Anies gubernur reklamasi macet. Makasih juga buat Mulyono ya. Insya Allah partai ini nantinya didirikan dengan ikhlas, membumi, berkembang dengan bimbingan dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Jadi terima kasih Mr. Mulyono. Terima kasih Mr. Mulyono. 10 tahun zonder prestasi, tapi kami mau cari. Ya. Pak Anies tuh orang cerdas, gak diajak juga gak apa-apa, penyelamat dari Allah. Kalau yang busuk ke Pak Anies, Allah yang akan atur segalanya. Gak akan terjadi kalau warga kota tetap loyal sehingga suara sah 20%. Menghibur diri lebih baik daripada mumet om. Kok menghibur diri gimana ya? Kalau saya malah justru alhamdulillah. Karena itu sikap awal saya sesungguhnya. Cuma ya saya kan mentolerir Anies yang kelihatannya insist. Ingin tetap nyalon gubernur. Tapi akhirnya ketika tidak bisa ya sudah. Back to baseline. Kembali kepada baseline gitu ya. Siap gabung Partai Perubahan. RH Sekjen Partai Perubahan. Saya cukuplah teman ketua umum saja. Keikhlasan Pak Anies tidak diragukan walau gagal karena dijegal penguasa zalim. Mantap Partai Perubahan. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara tentang jabatan,
ya, apalagi jabatan yang membawa tugas dan tanggung jawab yang besar, maka kita dahulukanlah orang yang dalam kacamata objektif lebih baik dari kita. Lebih pandai, lebih profesional, lebih amanah, lebih berpengalaman, begitu. Nah, kecuali kalau tidak lagi ada orang. Begitulah yang saya pahami kepemimpinan dalam agama kita, ya, mencari pemimpin. Jadi harus merelakan sahabat-sahabat yang dianggap lebih baik. Kalau begitu caranya kan adem kita. Kita nggak gontok-gontokan untuk cari jabatan, ya. Karena jabatan itu membawa tanggung jawab. Pilkada ikut arahan Bang Refli and Pak Anies, ya. Salam cadas Bung Refli, benar sekali dengan bikin partai sendiri tidak bergantung sama orang lain, ya. Pekanbaru hadir Bang RH siap jadi relawan Anies. Bung RH, jika memang Pak Anies mendirikan partai tetapi Menkumhamnya orang istana, apakah bisa Bang? Bukankah istana takut jika Anies menjadi besar? Loh, kalau dia memenuhi syarat, kan kalau mau mendaftar badan hukum itu, kita tanya syaratnya apa, lalu kita penuhi, lalu diverifikasi. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat, ya dibilang pada bagian mana, bukannya main gelap-gelapan begitu, ya. Pada bagian mana dia tidak memenuhi syarat, lalu dipenuhilah syaratnya itu, ya. Oke. Gaungkan golput dan gak datang ke TPS sebagai delegitimasi kekuasaan. Ya Allah, berilah kami rakyat Indonesia pemimpin seperti Pak Anies Baswedan. Dan istiqomahkanlah beliau untuk berlaku adil jujur buat rakyat Indonesia. Amin. Kemudian Bogor, Jawa Barat siap gabungan. RH jadi sekjen Partai Abah Indonesia. Luar biasa. Jadi berdebah. Jadi Refli berdebah, ya. Refli bergabung dengan Abah. Jadi Anies apa ini? Lumayan banyak yang nonton. Alhamdulillah. Kan saya udah bilang kemarin itu kita kena shadow ban, ya. Mungkin karena banyak yang report. Saya juga heran orang-orang report itu tidak mau kita berdiskusi saling mencerdaskan. Giliran pornografi dibolehkan, ya. Kemudian dibalik kegagalan, kan? Jepara hadir Bang, mudah-mudahan Bung Refli diajak membuat partai bersama Pak Anies. Diajak tidak membuat kita bahagia, tidak diajak tidak juga membuat kita bahagia. Karena yang harus dilihat adalah tugas dan tanggung jawabnya. Yang tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada yang maha kuasa. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini, ya linknya akhirnya ke atas. Anda mau jadi sekjen, ketua umum partai, atau katakanlah pesuruh partai, ya. Tuhan tidak melihat jabatannya, Tuhan melihat tugas dan tanggung jawabnya dikerjakan atau tidak. Kemudian di detik-detik akhir Pilkada 2024 menjadi hikmah bahwa sahabat partai pendukung pada khianat, nampak jelas pikiran dan hatinya. Kemudian gak akan berani semoga karir Anies dengan partai barunya menjadi jalan terbaik buat demokrasi Indonesia. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian apakah Bung Refli Harun nanti ada keinginan jadi caleg DPR dari Partai Perubahan? Soalnya butuh banyak orang terkenal seperti RH, ada 4 juta subscriber agar gampang menang sehingga memenuhi threshold 4%. Intinya adalah, ya, kita melakukan sesuatu tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan partai, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi itu, jadi jangan di-driven by, ya, ambisi-ambisi pribadi. Apakah boleh dalam politik berambisi? Boleh, ya. Tapi jauh lebih baik tidak berambisi kalau menurut saya, ya. Ya. Percuma punya sentimen negatif ke Pak Anies. Pak Anies lihat solusi bukan masalah. Jadi gak guna lu semua buzzer bikin down Pak Anies, ya. PKB Nasdem mungkin musuh yang disuruh Prabowo seperti Sandiaga Uno yang disuruh menyusup ke P3. Ideologi partai Pak Anies nantinya apa Pak Refli? Ya harus dirumuskan, ya, tidak ubah-ubah, tidak jauh-jauh dari perubahan, ya.
Ya, karena perubahan itu sunatullah kan. Bung, apa kabar tukang pisang goreng? Kabarnya menghilang. Ya minimal tidak lagi lewat depan rumah saya. Bang Refli, lagunya akan aku cover bergenre rock, lagu Raja Petruk. Boleh silakan. Kalau sudah kirim ke sini ya. Ini cerita tentang Raja Petruk. Berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Pak Refli, setelah ini tolong bahas mantan Presiden Korsel yang diperkarakan akibat nepotisme dan bandingkan praktik yang dilakukan Mulyono. Jauh sekali. Tapi sesungguhnya Mulyono itu adalah seperti dikatakan Rocky ya dalam debat di iNews tempo hari. Sesungguhnya dia impeachable. Bisa di-impeach. Karena impeachment itu salah satu klausulnya adalah melakukan perbuatan tercelah. Wah, kalau hitungannya tercela, banyak banget perbuatan tercela dari Mulyono ya. Apakah Bung Refli Harun sudah mengundang Anies Podcast? Belum. Belum ya. Bung Hera, terus infokan perkembangan partai Pak Anies. Insya Allah ya. Kira-kira kapan partai Pak Anies dideklarasikan dan bagaimana pendapat abang tentang statement PKS yang omong-omong bikin partai baru tidak mudah? Tidak ada yang salah. Bikin partai baru itu tidak mudah kalau tidak ada aspirasi bawah. Tapi kalau aspirasi bawah kuat, waduh, dia akan partisipatif, akan seperti gelombang. Bahkan bisa kewalahan karena keinginan orang untuk bergabung tinggi. Tapi kalau di drive dari atas, ya katakanlah ya ada pengusaha banyak duitnya bikin partai, itu yang datang itu pasti orang-orang yang ingin mengecap madu, kenikmatan dan dekat-dekat penguasa tersebut. Karena itu kalau bikin partai itu betul-betul karena semangat, ada momentumnya, jadi ada semangat, ada momentum dan ada ideologi serta ada tokoh, good, pasti bagus ya. Oke. Saya ulangi, 4 hal itu mungkin agak beda-beda dengan yang kemarin-kemarin ya. Tapi 4 hal ini ada momentum, ada semangat, ada tokoh. Semangat itu partisipasi ya. Jadi ada momentum, ada semangat alias partisipasi, ada tokoh dan ada ideologi ya yang ingin diperjuangkan. Waduh, kalau 4 itu jalan, selesailah barang ini ya.